Ada dua pengemis yang meminta kepada Rasulullah SAW. Pengemis yang pertama diberikan 1 butir kurma oleh Rasulullah SAW. Kemudian si pengemis ini menolaknya. Akhirnya dia pergi lagi. Rasul ingin memberikan kebaikan kepada pengemis tersebut dengan memberikan 1 butir kurma, tapi dia malah menolaknya. Dia tidak menghargai pemberian orang lain walaupun sekemampuannya itu. Kemudian datang pengemis yang kedua. Pengemis yang kedua meminta lagi kepada Rasulullah, sama diberikan 1 butir kurma. Tapi setelah itu apa yang diucapkan pengemis? Terima kasih, alhamdulillah ini lebih saya hari ini. Mendengar ucapan pengemis tersebut, mendengar dia mengucapkan terima kasih, kemudian bersyukur kepada Allah, Rasulullah tergerak hatinya, lalu menambahkan lagi kepada pengemis tersebut uang sebesar 40 dirham. Kita bisa tarik kesimpulan yang pertama, tidak menerima pemberian, lalu dia pergi dengan tangan hampa. Si pengemis yang kedua menerima dengan ikhlas, menerima dengan ridho, bahkan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang dia dapatkan, ditambah lagi bonus 40 dirham. Artinya bersyukur kepada yang memberikan. Lalu Allah berjanji dalam surah Ibrahim ayat 7 yang sering kita dengar, tidak asing di telinga kita semuanya. La in syakartum lazidannakum. Barang siapa yang bersyukur, aku tambahkan, kata Allah, pasti aku tambahkan. Ini tidak kepada Allah bersyukur, kepada Nabi saja bilang terima kasih, lalu Nabi tambahkan 40 dirham. Artinya kita seberapapun pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mensyukurinya, bahwa ini adalah pemberian dari Sang Maha Cinta, pemberian dari yang Maha Bijaksana. Ibu, ada ibu di sini, oh ibu ya. Ibu diberikan 1 tangan, tapi yang ngasihnya orang yang biasa-biasa saja, mungkin tidak akan menjadi spesial. Tapi ibu dikasih 1 tangan warna merah dari orang yang dicintai, maka sambutan itu akan dibawa-bawa kemana-mana oleh ibu, bahkan di satuan. Karena ingin mengenang sang pemberi sambutan tersebut. Ini Allah yang maha baik, yang maha penyayang, yang maha kasih, yang maha rahman, memberikan kita tidak besar ataupun tidak sesuai dengan kita, tapi yang memberikan Allah, yang memberikan yang maha pengasih. Maka itu yang harus kita ingat. Seperti tadi seorang ibu yang diberikan oleh suaminya yang dia cintai, 1 tangan pun akan menjadi hebat, akan menjadi istimewa. Harganya tidak seberapa. Jadi orang yang bersyukur pasti Allah tambahkan. Kemudian bagaimana dalam setiap kehidupan, tidak hanya ada senangnya saja, pasti ada susahnya. Tidak mulus selalu, pasti ada ujiannya. Memang betul, Allah Subhanahu wa taala memang menjadikan hidup ini adalah sebuah ujian. Dalam surat Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya Allah menciptakan mati, khalaqal mauta wal hayata, dan hidup, liyabluwakum, untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Suatu hari ada orang-orang yang bermasalah dengan kehidupannya. Yang satu dirundung kemarau, di kampungnya tidak turun hujan sehingga tanamannya tidak tumbuh, sawahnya kering, sungainya ya begitulah tanaman-tanaman dan sebagainya. Kemudian ada lagi yang diuji dengan dia tidak punya anak sudah bertahun-tahun lamanya. Datang lagi seseorang, ada lagi yang mengeluhkan
sudah mencari pekerjaan ke sana kemari tapi tidak dapat. Untuk makan sehari-hari aja susah. Lalu 3 orang ini datang kepada ulama pada saat itu yang terkenal, namanya Imam Hasan Al-Basri. Yang pertama mengadukan tentang kemarau, tentang kekeringan, paceklik dan lain sebagainya. Apa jawaban Imam Hasan Al-Basri? Minta ampunlah engkau kepada Allah. Kemudian dia pun lalu pergi. Menerima nasihat tersebut, dia lalu pergi. Yang kedua datang lagi. Wahai Imam, saya sudah lama menikah, tapi sampai saat ini saya belum punya anak. Kata Imam Hasan Al-Basri, dia mengatakan, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang lagi yang mengeluhkan masalah. Saya sulit sekali mencari pekerjaan, mencari uang buat makan saya sulit sekali. Kata Imam Hasan Al-Basri, dia berkata, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 masalah dijawab satu solusi. Orang ini kemudian bertemulah di jalan. Apa yang tadi Imam katakan? Ya nasihatnya kita harus meminta ampun kepada Allah. Lalu 3 orang tersebut tidak puas. Akhirnya menanyakan kenapa kita masalahnya beda-beda, tapi kita diberikan nasihat, minta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Ingatlah surat Nuh ayat 10 sampai 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka kata Nabi Nuh, aku katakan kepada kalian, istaghfiru, minta ampunlah kalian kepada Allah, kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah adalah Sang Maha Pengampun. Maka apa yang terjadi setelah kita meminta ampun, setelah kita mohon ampun kepada Allah dari kesalahan-kesalahan kita? Lanjutkan ayatnya, yursilis samaa 'alaikum bidrar. Allah akan turunkan dari langit hujan yang lebat. Karena tadi kekeringan, maka kalau minta ampun pasti Allah turunkan hujan yang lebat. Wa yumditkum bi amwal, dan Allah akan lipat gandakan, Allah akan perbanyak harta kamu. Tadi mengeluhkan tidak punya pekerjaan, tidak punya uang. Kalau banyak istighfar, wa yumditkum bi amwal, Allah akan kasih kamu harta, bahkan diperbanyak. Wa yumditkum bi amwal wa banin, dan Allah akan kasih kamu anak. Jadi solusinya istighfar. Istighfar, minta ampun, Allah turunkan hujan lebat, Allah perbanyak harta, Allah kasih anak. Jadi kalau ada masalah di dalam beban, maka rajin-rajinlah istighfar, minta ampun kepada Allah, pasti Allah kasih solusi.